Shalom saudaraku, siapakah Allah Israel itu? Saudara, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat siapakah Allah Israel itu. Saudara, dialah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan juga dialah yang menciptakan manusia, Adam dan Hawa, menciptakan tanaman Eden di mana Adam dan Hawa mendiami taman itu. Saudara, Allah Israel berfirman kepada manusia, "Penuhilah bumi dan peliharalah segala ciptaanku." Dan ia menyatakan itu kepada manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Perhatikan bahwa Allah Israel menjanjikan sang juru selamat kepada mereka. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, ketika manusia telah memenuhi bumi, dan semakin jahat, Allah Israel menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah yang memusnahkan manusia yang jahat itu. Kemudian Allah Israel memilih Abraham dari Ur Kasdim menjadi sosok umat yang berkenan dan mempersiapkan kedatangan sang juru selamat. Saudara, Allah Israel menganugerahkan anak perjanjian, anak tunggal kepada Abraham melalui istrinya Sarah, yaitu Ishak. Dan pengorbanan Ishak merupakan ujian, dan ini merupakan tipologi dari pengorbanan Yesus sang juru selamat itu, sesuai nubuatan pertama Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah Israel menganugerahkan 2 orang anak kepada Ishak, dan dari keturunan Yakub anaknya lahirlah ke-12 suku bangsa Israel yang dipersiapkan menjadi bangsa yang akan melahirkan sang juru selamat manusia. Saudara, Allah Israel mempersiapkan umatnya melalui perbudakan di tanah Mesir selama 400 tahun, sesuai janji Allah Israel kepada bapak leluhur mereka, yaitu Abraham. Saudara, ketika 400 tahun kemudian Allah Israel mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan Allah Israel memilih Musa sebagai pemimpin, dan ia memperkenalkan namanya dalam bahasa Ibrani, Ehye Asher Ehye atau Yahweh. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya, "beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu." Nah, nama Allah Israel adalah Aku adalah Aku. Yahweh, itulah nama Allah umat Israel. Kemudian 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, dan Allah Israel memberikan ke-10 firman sebagai pedoman hidup bagi umat Israel selama masa pengembaraan. Ada hal yang menarik ketika Musa ingin melihat wajah kemuliaan Allah Yahweh. Ada suatu keinginan besar bagi umat Israel untuk melihat wajah Yahweh. Dalam kitab Keluaran 33 ayat 21-23, "Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku
tidak akan kelihatan. Saudara, Allah Yahweh telah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk yang belum seutuhnya, sebab sifatnya adalah ilahi. Sesungguhnya Allah Yahweh akan menyatakan diri secara sempurna melalui keturunan perempuan dan menjadi manusia, agar umatnya dapat melihatnya dan menerima keselamatan daripadanya. Dialah Yesus, anak tunggal Bapa yang kita percayai dan kita imani sebagai orang-orang percaya, yang telah menyatakan diri secara sempurna kepada manusia. Dialah Allah Yahweh. Umat Yahudi masih menantikan Allah Yahweh yang akan menjadi manusia. Dialah Mesias, Sang Juru Selamat. Mereka masih menantikannya. Tetapi umat Kristiani meyakini bahwa Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah lahir dari seorang perempuan namanya Maria, dialah Sang Mesias itu. Dialah Allah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi saudara, kesimpulan bagi saudara yang mendengarkan video ini, umat Yahudi dan umat Kristiani sama-sama mengimani bahwa Sang Mesias adalah Allah Yahweh yang menjadi manusia.